Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama Babang. Hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke Plaza Toyota Gading Serpong untuk ngambil mobil. Kita akan lihat result darinya. Dari servisnya gimana? Apakah semakin baik atau tidak? Hari ini saya ditemani oleh Pak siapa, Pak? Pak Oyong, Pak Begi. Ditemenin Pak Oyong dalam go-car menuju ke Toyota Gading Serpong. Kita naik mobil yang Anda pikir mobil ini kecil kalau dilihat dari luar ya. Badan saya kan besar sekali. Anda penonton saya sering sekali menghina saya, ini badan kamu kebesaran gitu kan. Sekarang lihat ini mobil cuman 5 seater. Coba tebak mobil apa? Alia ya Pak ya? Ayla, adiknya, pokoknya saudara nama Toyotanya satu lagi. Iya. Agia. Saudara lihat posisi kaki saya. Bagaimana? Puas ya? Puas nggak? Di belakang puas banget ya? Kepala saya memang sih palanya tipis, tapi ya nggak apa-apa lah. Nyaman, kayak Kalia juga seperti ini, cukup lega. Jadi kalau dibilang mobil kecil itu ternyata bikin orang jadi sempit, enggak. Oke. Di Pekanbaru sampai ke sini BSD sini Iya. 355.000. 350.000. Bensinnya tuh. Pakai apa tuh, Pak? Bensin ini apa? Pertalite. Pertalite. Iya. Bukan yang premium biasa ya? Bukan. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pada mau pakai Agia kan? Alia, Daihatsu punya. Bayangin aja untuk konsumsi bahan bakarnya dari Pekanbaru sampai ke BSD itu cuma 350.000. Worth it nggak? Worth it lah. Untuk sebuah mobil family city car kayak gini, ini city car LCGC, ya worth it lah untuk perjalanan sejauh itu. Pernah jalan sama keluarga juga di sini? Pernah? Wah, berarti berapa? Istri, anak berapa? Satu. 3 orang dengan barang-barang ya. Iya. Wah. Berarti untuk keluarga kecil, buat teman-teman yang baru memulai keluarga kecil, cocok banget. Nggak usah maksain nggak harus maksain harus punya mobil besar. Kenapa? Kalau misalnya kalian tinggalnya di kota, saya rasa mobil besar itu menyusahkan sih, agak menyusahkan. Ya kalau mampu silahkan, kalau nggak mampu ya nggak aja masalah, nggak perlu gengsi-gengsian. Yang penting keluarga happy, bener nggak Pak? Iya. Panasnya nggak kehujanan. Nggak kepanasan, nggak kehujanan. Safety-nya tergantung pengemudinya. Iya, nah ini dia. Safety itu tergantung pengemudi, saudara-saudara ya. Dengar tuh, ini pengalaman. Berapa tahun Bapak pengalaman nyetir? Saya tahun 94. Dari tahun 94. Dengar ya teman-teman ya, safety itu tergantung pengemudi, bukan mobilnya. Itu dari dulu Pak, saya punya masalah gitu sama orang-orang. Pilih mobil ini karena safety-nya tinggi. Jatuh ke jurang meninggal bos, sama aja. Jadi mau kosong nggak bilang keandaran safety-nya gini nggak mau kosong. Yang penting Betul. pengemudinya tergantung. Pengemudinya, dengar ya teman-teman ya, Iya. safety itu tergantung pengemudi, bukan mobilnya. Mobil lo boleh Ferrari, tapi kalau nabrak dalam kecepatan 300 km per jam, dijamin ketemu sama pencipta. Syukur-syukur masuk surga. Kalau enggak, ayo. Ya, nih orang berarti Bapak ini sudah pengalaman bekerja dan mengendarai mobil maksud saya, sudah dan tahu bagaimana caranya menjadi safety driver. Jadi kalau Anda dikendarai oleh Pak Oyong, dijamin dengan paradigma seperti itu Anda akan selamat sampai tujuan. Kenapa? Karena safety selalu mulai dari pengendaranya, bukan mobilnya. Mobil lo boleh mahal, tapi kalau ente bawanya ugal-ugalan, ya serah deh. Ya Pak. Siap, silakan Pak. Ke showroom apa mau ke bengkel Pak? Ke bengkel, ngambil mobil. Iya. Langsung ke sana. Siap, Teng. Oke, ini mobil gue. Bentar. Gue mesti kasih tau gue ada di mana ya, bentar ya. Plaza Toyota Gading Serpong, ngambil mobil gue yang habis ditabrak. Gimana hasilnya? Kita lihat aja. Jadi problemnya mobil gue tadi bempernya mangap, belakangnya ditabrak penyok, bodinya bulet. Gua datang hanya dengan keluhan, Mas, mobil saya ditabrak penyok. Tetapi yang dikerjakan oleh Plaza Toyota pada hari ini, saya membuktikan bahwa bempernya kemarin yang sudah penyok sudah kembali normal.
mereka bantu polesin, waxing supaya kelihatan lebih seperti mobil gitu. Oke, jadi mengkilat, bagus, rapi, saya suka sekali. And then kita lihat kondisi penyoknya, apakah penyoknya masih melukai hati saya. Kita lihat 1, 2, ceng ceng, rapi, bersih, mengkilat seperti baru, saudara-saudaraku. Kita lihat ya. Ini biasanya orang-orang yang jualan mobil gitu, ngecek mobil second atau udah pernah dicat apa belum gitu. Gini ya, gue nggak ngerti apa. Nggak tahu kenapa dia. Tapi kalau secara visual, look at that, bersih, rapi, mulus. Cuman ini codet yang kemarin habis ditabrak, but no problem. So apa yang dilakukan sama Toyota Gading Serpong sama mobil gua adalah more than what lebih dari apa yang mereka harus lakukan gitu. Gue cuma minta untuk dibenerin aja itu pintu belakangnya. Gue cuma minta dibenerin pintu belakangnya, oke? Gue mau tanya kosnya. Gue cuma sebutkan ini masalahnya di sini, oke? Tapi mereka perbaiki bumper depan gue, lalu mereka polesin mobil gue jadi mengkilat lagi dari bulat. Mereka cuciin mobil gue, mereka perbaiki sesuai dengan permintaan gue pintu belakang yang penyok dengan harga. Gue nggak mau ngasih tau diskonnya ya. Itu 1.067.000. Diskonnya rahasia dong. So setelah mereka melakukan banyak hal untuk mobil gua lebih dari permintaan gua, mereka masih kasih diskon kepada gua. Terus lo tanya, apa sih hebatnya Toyota? Menang merek doang, bro. Customer service Toyota the best, man. Mau Toyota Auto 2000 kok berasa Toyota kayak they take care of me, they take care of their customers like kings, like king. Kalau misalnya lo ketemu sama SE, sama orang-orang di Toyota yang kurang bisa memberikan lo bantuan, lo tuntut dong, lo minta dong perlakuan layak lebih daripada itu. Jangan disemena-menain. Gua rasa di satu hal ini Toyota menang banyak dari hampir semua marketing. Gua masih pegang Toyota. Mereka do the best for their customers, dan gue suka itu. Sekali lagi thank you buat Toyota Gading Serpong, Plaza Toyota Gading Serpong khususnya. Saya shout out to Pak Arif Fadila. Wah, I love you. Pokoknya kalau saya beli mobil lagi, saya nggak kemana-mana dah, pokoknya dah di sini, Plaza Toyota Gading Serpong. Oke, sekarang kita balik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya sama Anda, apabila perlakuan sebuah showroom atau sebuah brand terhadap Anda melebihi ekspektasi Anda, apa yang akan Anda alami? Apa yang akan Anda lakukan? Otomatis ini adalah sebuah upaya customer satisfaction yang sangat prima dari Toyota secara general dan Plaza Toyota Gading Serpong secara khususnya. Dan saya rasa apa yang mereka lakukan terhadap permintaan saya itu lebih dari cukup, lebih dari apa yang harusnya mereka kerjakan. So, ketika mereka melakukan lebih dari apa yang mereka dimintakan oleh kepada mereka, wah, apresiasi apa yang bisa saya lakukan sebagai customer terhadap brand ini? Nggak usah brand deh, kita bicara tentang perlakuan personal, perbuatan personal yang dilakukan oleh teman-teman di Plaza Toyota itu jauh dari apa yang pernah saya alami dimanapun. So, Anda harus percaya ketika Anda mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, walaupun diakibatkan oleh apapun juga, itu akan membuahkan sebuah persahabatan, sebuah benefit baik satu dengan yang lain, itu yang pasti positif. Otomatis saya hanya akan pergi kepada mereka ketika saya membutuhkan pertolongan, bantuan atau beli mobil baru. Why? Karena this what I get. Mereka do the special treatment for their customer, and they do the best, they do the very best to make sure our satisfaction are fulfilled. Jadi apa yang Anda butuhkan lebih dari ini? Nothing, right? Nah,
Kalau bicara tentang preferensi, lo suka mobil apa, itu terserah, bebas. Nggak ada tuntutan lo harus pakai Toyota atau pakai apapun. Tapi gua rasa melalui vlog ini, gua rasa semua orang bisa belajar bahwa ada sebuah sebuah ideologi yang harus ditanamkan dalam dunia marketing dan dunia hubungan antara customer dan produsen dan customer dan konsumen. Dan hari ini gue melihat beyond the sesuatu yang dilakukan lebih dari apa yang diminta. So appreciation yang sangat luar biasa buat Plaza Toyota Gading Serpong. Thank you banget Pak Arif, buat teman-teman yang lain, Pak Eko, tadi SE-nya gue lupa siapa nanti gue. Ya. Thank you Mas, Anda sudah melakukan SOP dengan luar biasa. Saya appreciate semua yang Anda lakukan. Terima kasih sudah dibenerin bumper depan saya. Terima kasih sudah dipolesin mobil saya. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Thank you, bye-bye. Muah-muah. Belok kiri ke BSD Raya Utama. Nah, dalam berkendara, gue selalu pentingin yang namanya driver experience. Gue harus nyaman bawa mobil. Kenapa? Karena gue suka berkendara. Gue nggak suka disupirin. Nah, kalau gue suka disupirin, gue akan milih tempat duduk belakang yang enak. Tapi karena gue adalah pengendara mobil ini, maka gue harus pikirin apa yang paling nyaman buat gue ketika gue duduk. Nah, kalau gue duduk gue bisa ngangkang begini, itu baru namanya enak bro. Gitu aja, sederhana kan hidup gue, nggak usah ribet.